Halo, welcome back to FPL Begini. Liganya para beginner. Oke, kali ini bersama gua Gede dan lo. Gue Reza. Kali ini kita mau membawakan sebuah konten yang kalian tanyakan tadi ya. Iya, sebenarnya. betul. Karena sempat kemarin kita udah bikin. Udah bikin nih. Cuman karena file korup, terus ya kita upload dulu yang grup F sama E sama F-nya gitu. Akhirnya kita buat lagi yang sekarang nih yang mau kita bahas di video ini, yaitu grup C dan grup D deh ya. Yang mana kita udah tag kemarin ya. Iya, kemarin udah Cuma tag kemarin ya. Sayang korup. sekali videonya, filenya korup ya. Dan Cuman ternyata- karena di sini banyak dari kalian yang minta tuh bang video Iya. C-nya mah di mana bang? Ini banyak Bang, yang video- teror iya, ke dia banyak nih. yang teror Ternyata gua. banyak juga yang nungguin. Iya, nih. tapi terima kasih sih ya yang Ah. buat yang merhatiin gitu kan, yang kita kelongkap grup C sama D. Makanya kita buat nih sekarang dia. Iya, kalau nggak ada yang nanya kita Iya, kalau skip nggak ada yang aja. nanya, udah diwin aja. Oke. Berhubung banyak yang nanya, kita buat nih. Iya, dan juga kebetulan sekarang gue lagi semangat banget, Col. Wih, Karena kenapa? gue tadi siang ngopi. Terus tadi sebelumnya pagi gue sarapan roti. Wih. Semuanya tuh beli lewat ojek online tuh. Lewat ojek online Iya, gimana lewat- deh lewat tuh Gojek. ceritanya deh? Terus tadi malam gue ikut-ikutan tren tuh yang beli burger yang lagi featuring sama K-pop gitu. iya. Lo tau nggak? Karena GoPay gue tuh tiba-tiba banyak. Wih, kenapa kok bisa banyak gitu? Karena berkat yang lo ajarin kemarin tuh, sebuah game yang bener-bener gue dapat inilah cuan dari iya, situ. iya. Jadi lu main game itu ya? Gue main MPL Fantasy. Wih, Jadi tolong MPL Col bisa Fantasy. lo kasih tau lagi. Nah, jadi game MPL Fantasy itu sebuah game yang menuntut lo itu untuk mengatur analisa dan strategi dalam menyusun tim sepak bola, Dek, gitu. Betul banget. Sebenarnya hampir sama kayak game fantasi lainnya nih, Dek. Iya. Cuma di sini ada 3 perbedaan yang spesial yang nggak ada di game fantasi lainnya, Dek. Oke. Gitu. Nah, perbedaan yang pertama nih, gue mau ngasih tau ke lo nih ya. Jadi di game MPL Fantasy ini tuh nggak cuma ada satu liga doang, Dek. Jadi hampir semua liga ada, banyak liga pokoknya kan. Jadi lebih variatif ya. Lebih variatif itu. Jadi di situ mulai dari Liga Inggris, Liga Champions, bahkan yang nanti bakal bergulir itu Euro. Nah, semua match Euro bakal ada di game ini, Dek, Betul. gitu. Nah, itu perbedaan yang pertama deh ya. Nah, yang kedua, Dek. Nah, MPL Fantasy ini deh hadiahnya bisa langsung lo terima ketika match selesai gitu. Oke. Jadi nggak harus nunggu satu musim, satu turnamen selesai, itu pokoknya nggak perlu nunggu lama lah gitu. Yang mana gue dapat itu kemarin ya langsung Nah, langsung selesai. gitu kan, langsung Dari jajan pas gitu. Satu match aja nggak perlu satu season. Satu season nggak perlu, satu Iya. match aja langsung nerima gopay-nya gitu. Iya. Atau link aja kalau ada juga ya. Nah, alasan yang ketiga nih deh ya, nonton bola itu jadi lebih seru pokoknya kalau lo sambil main game MPL Fantasy gitu. Ya so pastilah So karena kita pasti. kan ngumpulin poin berdasarkan pemain yang kita pilih Nah, ya. jadi Di lu situ bisa nonton pemain-pemain yang lu pilih di pertandingan itu nanti. Jadi lebih gitu. greget lah Lebih ala-ala greget FPL yang gitu. biasa kita main juga. Oke, tadi ya 3 alasan kenapa lu harus main game ini gitu. Iya. Nah, hadiah MPL Fantasy ini deh berupa berlian kemenangan namanya deh. Iya benar. Nah, nilainya itu satu berlian kemenangan itu Rp200 gitu. Rp200. Dan bisa lu tukerin jadi saldo GoPay atau link aja. Yang tadi gede alami kan GoPay-nya jadi langsung banyak gitu karena ya langsung tadi jadi roti. karena menang kan Karena main menang. MPL Fantasy itu. Iya. Nah, yang tadi gue bilang deh ya, satu berlian kemenangan itu hadiahnya Rp200. Sedangkan di satu match itu hadiahnya itu ribuan berlian kemenangan gitu. Jadi bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Ini kita ambil contohnya aja nih ya. Jadi di minggu ini ada match Mega Big Trophy namanya di aplikasinya ini Jadi ya. Mega Big Trophy itu yang tajuk besarnya ya. Tajuk besarnya di sini ada Inggris lawan Kroasia di Euro nanti deh. Wah, iya big Nah, match jadi itu. ini big match di Euro. Hadiah berlian kemenangannya itu 23.000 deh. Waduh, tinggal Waduh. dikaliin aja ya. Itu lo kalau kalian itu bisa tadi jajan sepuasnya tuh Iya benar. lewat GoPay ya. Hmm. Nah, makanya tadi ya download pakai langsung ya. Ya downloadnya di mana tuh? Main bareng kita, downloadnya tuh di id.mpl.live/fantasy gitu. Oke, gampang Nanti ya. klik aja ya. Jadi di situ ada panduan juga atau kita Kita taruh di taruh di deskripsi. deskripsi itu link downloadnya sama kode referral. Iya. Untuk mendapatkan berlian kemenangan lebih aja. Nah, betul gitu. Oke, jadi itu gua harap kalian ikut main bareng sama kita ya, Iya, karena ini betul. benar-benar seru banget. Seru banget pokoknya. Sambil menunggu FPL musim depan bergulir, kita jadi ada pilihan lain ya. Dan oke, langsung masuk ke materinya yang mana ini adalah yang selama ini kita kerjakan juga ya. Karena Euro udah di depan mata, kita bahas aja langsung. Bahas. Untuk sekarang kita untuk ngebedah tim per grup ya. Betul, kita ngebedah pemain-pemain yang pokoknya layak kalian pilih lah gitu ya. Mungkin ada yang perlu dihindarkan juga. Betul. Jadi di sini langsung aja deh ya. Langsung Dimulai aja. dari grup C ya. Yang pertama itu ada tim unggulan di grup C ini ya, yaitu Belanda. Iya. Jadi Belanda ini tuh peringkat
16 dunia sih, terbilang nggak spesial banget sih ya. Bagus sih. Iya sih. Dan di kualifikasi Euro kemarin tuh dia dari 8 pertandingan, Dek. Menangnya tuh 6 kali, kalahnya sekali dan seri sekali gitu. Iya benar. Dan mencetak 24 gol, kebobolan 7 gol, Dek. Oke. Untuk tim Belanda di kualifikasi Euro kemarin ya. Nah, gimana nih Belanda, Dek? Kalau menurut gue Belanda ini sebenarnya ada beberapa differential pick ya yang sebenarnya bagus. Kalau kita bicara soal defense-nya ya, mungkin ini sebenarnya pukulan telak buat pasukan Frank de Boer karena Virgil van Dijk itu cedera ya? Masih cedera tuh, lama banget cederanya. Padahal dia waktu di Persib bunggar terus ya. Beda Pak. Oh, itu Sergio van Dijk. Jadi di sini Virgil van Dijk mengisi satu kekosongan yang ditinggalkan. Siapa tandemnya dari si De Ligt. Iya. De Ligt apa De Ligt sih? De Ligt. Bukan Bukan Cahaya. Cahaya. Oh iya. Di sini jadi pilihannya antara Stefan de Vrij atau Daley Blind. Daley Blind, betul. Nah, cuman beberapa kualifikasi persahabatan kemarin Daley Blind itu diproyeksikan jadi tandemannya si De Ligt ini. Nah, jadi sehingga seharusnya dia tuh sebelah kiri ya. Iya, Nah, kekosongan De Ligt itu ditambah lagi sama Wijndal. Wijnaldum tanpa Iya. Nah, disinilah Wijndal itu jadi pilihan murah ya. Iya. Maksudnya dan juga diferensial lah pokoknya. Diferensial dan dia juga posisinya sangat ini menguntungkan lah dalam mendapatkan poin lebih. Dan selain Wijndal sebenarnya ada lagi pilihan lain, itu adalah Denzel Dumfries ya. Nah, ini sebenarnya bisa masuk radar kalian karena dia juga bermain bisa dibilang akan starter ya ke depannya. Cuman masih dalam segi belum terlalu pasti. Iya, masih kita pantau. Masih dipantau. Dan kalau misalkan dari tengah ya tentu ada si Wijnaldum. De Jong. Oh iya, De Jong dulu ya. Iya, De Jong. Cuman dia seorang maestro yang mungkin untuk mungkin mainnya lebih ke dalam sih. Nggak terlalu nangkap poin ya. Malah yang lebih itu tadi yang gue sebutin itu Wijnaldum. Berarti itu Wijndal. Iya. Pakai Dia sering minum dum-dum. Nah. Nah, iya. Jadi di situ sih pilihan untuk aset pemain tengahnya sebenarnya ke Wijnaldum ya. Karena dia ya lebih bermain attacking. Terbukti kemarin tuh yang pas 2-2 lawan si Scotland, dia nyetak 1 assist ya, menurut gue lumayan. Dan mana juga dia habis pindah nih, habis PHPN si Barca. Nggak tahu itu relevan atau enggak, tapi yang penting dia langsung jadi ada motivasi tinggi karena dia bakal main tim yang lebih layak gitu, PSG. Oke, sekarang ke pemain depan deh ya. Nah, ini pemain yang menurut gue sih yang wajib ya kalau misalkan kalian mau ngambil itu adalah yang siapa lagi? Memphis Depay ya. Ini menjadi tumpuan utama ya sementara ini dalam segi attacker ataupun timnas si Belanda. Karena dia musim ini sudah mencetak 20 gol di Ligue 1 dan 10 assist, itu catatan luar biasa ya. Bersama Lyon ya? Bersama Lyon. Dan di sini makanya langsung aja kita ya recap untuk si top fantasy choice kita tuh dari Depay. Dari Belanda tadi ya, Depay. Dari forwardnya peringkat dengan harga yang lumayan lah, premium 10. Kalau misalkan mau back ya boleh ke The Lead ya, karena 5,5 yang pasti starter jaminan. Atau buat yang save budget tadi ya Wijndal ya, terus juga ada Wijnaldum, boleh juga dicoba. Oke, lanjut. Oke, tadi Belanda ya. Kita ke tim kedua di grup E ini, kita ke Ukraina dulu deh ya. Ukraina itu peringkat 24 dunia. Di kualifikasi Euro kemarin dia main 8 kali juga sama kayak Belanda, tapi dia menangnya tuh 6 kali. Dan nggak pernah kalah nih deh, Ukraina ini serinya 2 kali. Nah, maka itu ya di si Ukraina ini di kualifikasi Euro itu peringkat pertama ngalahin Portugal. Oke. Jadi dia segrup sama Portugal juara bertahan ya. Portugalnya peringkat 2, Ukraina peringkat 1 gitu. Nah, dia ngebobolinya tuh ya biasa aja sih 17 gol, tapi kebobolannya dia cuma 4 gol deh. Defense-nya layak diperhatiin juga nih. Oke. Untuk asetnya deh menurut lo gimana deh? Kalau bicara ini kita kalau misalkan mau ngambil keuntungan dari data yang tadi lo sebutin, Col, tuh bisa aja langsung ke backnya ya. Dan back yang paling tenar ya tentu kalian bisa tahu di sini adalah Zinchenko dan ada Alexander Karavev. Cuman kalau gue bahas Zinchenko di sini, Karavev mid Pak. Karavev mid ya. Maksudnya kalau gue bahas Zinchenko di sini dia kan klasifikasi sebagai back. Tapi kalau untuk membela nasional timnya di Ukraina, dia lebih bermain sebagai mid. Nah, ini tentu sebuah nilai plus ya. Nilai plus. Nah, ini sebuah
sesuatu yang kita idamkan dalam fantasi football ya, itu Ya, pemain jadi yang out of position ya. Nah, di sini Zinchenko. Dan Dan kalau untuk dari segi set piece-nya ada siapa itu? set piece-nya tuh penalti di menurut sumber ini ya Yarmolenko yang nendang. Yarmolenko. Sama Malinovsky sini ini oke juga sih midfield. Oke. Harganya 7. Free kick-nya Malinovsky. Cornernya Malinovsky, hampir Malinovsky semua nih set piece takernya Ukraina. Mengenai Malinovsky, dia memang ada season yang bagus ya bersama Atlanta musim ini, yang sudah mencetak 8 gol dan 12 assist. Tentu ini sebuah catatan bagus dalam segi statistik ya. Maksud gua, tim sekelas Atlanta dia bawa untuk ke Champions League. 2 musim beruntun ya Atlanta di sini aset-asetnya banyak yang penting ya di Euro ya. Benar-benar. Makanya di sini kita langsung masukin aja top choice kita itu di Malinovsky. Seorang midfielder yang menurut gua harganya decent ya. 7 M doang. Lalu ada Zinchenko yang bisa dibilang ya agak mid lah harganya. 5,5, cuman tetap kualitasnya tuh dia bisa bagus lah. Terutama grup ini gak terlalu sulit nih. Benar-benar. Dan Kara 5 yang tadi gue sebut juga, dia sebagai RWB, lagi-lagi sebagai wingback, defender harga 5 itu oke banget. Kontestan selanjutnya kita ada Austria ya di grup ini. Austria itu coba apa? Dia peringkat dunianya itu 23 dunia deh, peringkat FIFA-nya ya. Dan di kualifikasi Euro kemarin dia main 10 kali, menangnya 6, kalahnya 3, sisanya seri ya 1 kali. Dia ngejebolinya itu 19 gol dan kebobolannya itu 9 gol. Biasa aja sih ini ya statistiknya ya. Untuk asetnya deh menurut lo gimana nih, Dek? Pemain-pemain Austria ini. Oke, Austria sebenarnya ada nama-nama mentereng juga ya sebenarnya kalau dari segi Euro, yang mana acceptable juga buat kalian. Tapi di sini bisa dibilang untuk defense-nya nggak terlalu bagus karena beberapa kali dia susah clean sheet ya. Karena di sini juga tertera Austria itu semenjak qualifier Europa yang 2020 ini dimulai, yang sempat gue bikin fitnya kemarin tuh, dia clean sheet baru 7, yang mana itu 4 terbawah lah dari kontestan yang ikut. Yang mana yang paling atas itu Italia dengan 17 kali. Nah di sini kalau bisa bicara soal aset, ada beberapa nama yang cukup oke sih menurut gue. Kalau kalian pernah dengar Hinteregger, yang gue nggak tahu nih sebutnya kayak apaan, ini cheap choice ya buat kalian, yang mana harganya cuma 4,5 dan dia juga desain untuk set play, jadi bisa untuk bola-bola mati. Itu buat save budget bagus banget sih ya. Dan ada Steven Liner, yaitu dia bisa wingback, seorang wingback yang attacking mindednya oke. Kemarin dia ngasih 2 assist di World Cup qualifier, itu juga cukup bagus. Lalu ada beberapa nama yang misalkan kalian juga sempat tahu, ini adalah Marcel Sabitzer. Ini pemain yang multiple position ya. Iya benar. Yang mana dia udah mencetak 8 gol dan assist 3 untuk klubnya. Tapi kalau menurut gue pilihan yang paling enak itu adalah David Alaba ya. Oh iya, Alaba. Itu karena tadi Alaba itu midfield ya di Euro Fantasy ini. Harganya 5,5, cuman dia ini hampir ngambil semua set piece Austria deh gitu. Mulai dari penalti, corner kick atau free kick gitu. Jadi hampir semua dia ambil sih di Austria ini. Makanya di sini Alaba tuh kayaknya wajib sih ya menurut gue untuk save budget mungkin, midfield di antara midfield lain yang harganya mahalan. Iya, mungkin kekurangannya itu sih ya, karena Alaba dinaikin jadi midfield. Iya sih. Tapi ya balik lagi, karena memang Austria defense-nya nggak bagus-bagus banget, karena lawan North Macedonia aja waktu di kualifikasi itu dia ini ya, maksudnya nggak clean sheet. Jadi kalian nggak perlu khawatirkan dia minus gitu ya, karena kebanyakan gol, karena dia bukan masuk defender ya di Fantasi Euro. Untungnya memang kenyataannya dia main mid juga. Emang kenyataannya ya main di mid sih. Kalau di negaranya, cuman kalau di klubnya kan dia multiple juga sih. Karena main di Madrid nggak tahu nih bakal di mana, mungkin bisa nge-cover Ramos kan. Nah, tapi yang perlu kalian tanaman kan itu ini harga murah dan ngambil set piece gitu ya. Itu udah cukup oke. Dan dengan didukung 2 striker yang menurut gue juga agak lumayan ya. Salah satunya adalah Arnautovic. Kalau kita tahu nih dulu FPL terkenal banget ya di West Ham. Sekarang kalau nggak salah dia main di Liga Cina deh. Liga Cina tuh berasa kayak pensiun sih kalau pikir. Kayak udah keluar dari berita aja gitu. Lalu ada interesting talent gitu. Apa sih sebutannya, talent yang bakal breakout juga nih nantinya, yaitu Sasa Kaladzic. Ininya juga lumayan bagus. Dan gue bilang makanya di sini mungkin pilihan decentnya untuk top fantasy choice kita tuh bisa ke kedua striker itu, Arnautovic dan Kaladzic ya. Harganya soalnya murah-murah. Iya benar. Jadi ini bisa save budget di bawah 8, 7 sampai 7,5. Lalu ada Alaba untuk midfielder.
Dan kalau misalkan untuk defender itu memang yang tadi kita bilang ya nggak terlalu disarankan. Jadi tapi kalau misalkan mau pasang itu bisa aja yang tadi gue sebutin wingbacknya itu ya tadi ya. Stefan Leiner ya, Leipzig kalau nggak salah di sekarang. Oke, itu dari Austria ya. Sekarang kita ke negara ketiga. Negara terakhir anjir. Oh iya, negara terakhir di grup ini yaitu ada MU, Makedonia Utara. Oke. Makedonia Selatan ada gak deh? Ini berarti yang ini banget nggak boleh nonton TV. Oh iya, beda lah itu. Beda. Itu negara yang komunis itu. Oke, di MU ini sebutin Col, dia rankingnya tuh kayaknya ini banget ya. Iya, jadi Makedonia ini ranking FIFA-nya itu 62 dunia ya. Dan di kualifikasi Euro kemarin dari 10 match dia hanya menang 4 kali deh. 4 kali, kalahnya 4 kali. Draw-nya 2. Itu kayaknya dia lolosnya di playoff deh ya. Benar. Dan kebobolannya juga ngejebolinnya itu 12, kebobolannya 13 gitu. Oke. Jadi win rate-nya udah kecil, terus juga kebobolannya goal difference-nya minus ya. Minus. Makanya di sini kayak tim ini tuh yang tidak diunggulkan di grup ini sih ya. Bahkan mungkin jadi belum unggul gak sih menurut lo? Benar. Karena ya gue kalau misalkan bicara soal MU ini nggak bisa bicara banyak juga ya. Jangan MU dong terfans. Iya benar. Biar enak aja Makedonia Utara susah banget sebut. North Makedonia. Iya karena faktanya dari 10 kualifikasi pertandingan yang dia jalanin itu yang Euro qualifier itu cuma 2 kali clean sheet. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil MU, ya, Makedonia Utara ini ya jangan muluk-muluk gitu ya. Yeah. Selain kalian dengan tujuan untuk save budget dan juga diferensial. Nah, di sini siapa itu deh menurut lo yang bikin save budget dan diferensial deh? Tentu di sini yang pilihan paling murah dan yang paling worth it untuk dipasang itu adalah Egzian Alioski. Nah, kalian itu tahu paling ya? Kalian tuh nggak ini paling nggak asing tuh ya namanya Alioski. Dia itu sang nomor 10 di Leeds. Nomor 10 di Leeds cuman posisinya defender, back kiri. Alioski ini sama seperti si siapa Zinchenko ya, kemungkinan dia bakal lebih ke tengah permainannya. Dan yang sebenarnya yang lebih menggoda kita untuk pasang Alioski karena dia pengambil penalti ya. Pengambil penalti dan tadi harganya cukup paling murah malah dia. Yeah. Enggak deh, ada yang 4 ya. Ada yang 4, ini juga seorang right back ya, Stefan Ristovski. Oke, di sini bisa dibilang ini adalah alternatif dari Alioski yang kalau menurut kalian 0,5 itu lumayan terlalu gede ya, jadi kalian bisa ngambil dia. Cuma tentu aja ini kalian mau ngarepin apa gitu ya dari benar sih. Mungkin paling bisa jadi kalau jadi main cadangan oke lah, siapa tahu golin penalti ya ntar naikin gitu. Karena apalagi ini di grup C ya, biasanya di ronde 2 sih itu. Lalu untuk dari segi attacker-nya itu ada pemain tengahnya Eljif Elmas, ini ada pemain dari Napoli yang udah nyetak 4 gol 1 assist selama kualifikasi. Lalu ada Enis Bardi dari Levante yang udah nyetak 2 gol 2 assist selama kualifikasi juga. Jadi di sini sebenarnya banyak sih, dan nama yang paling keren lagi di sini ada Goran Pandev. Goran Pandev gue nggak tahu deh, ternyata masih ada ya. Iya. Tiba-tiba di North Makedonia ya. Perasaan dulu nggak di sini. Tahu ini apa perasaan gue aja ya. Oke ya, Goran Pandev juga lumayan sih kalau emang kalian mau pilih striker yang harganya murah. Ya gue nggak tahu ya umur Goran Pandev. Kayak Eloko Gonzalez saya main lagi ke Rans Cilegon gitu kan, meskipun dia cuma gimmick. Goran Pandev masih membela negara di Euro. Oke, tadi berarti ya top asetnya. Ada Alioski, gue pilih Elmas juga oke, sama Pandev. Oke, itu sekian dari kita di grup C. Jadi lanjut aja nih ya ke grup D-nya. Oke, kita lanjut ke grup selanjutnya yaitu grup D. Jadi di grup D ini ada tim Inggris, lalu ada Kroasia, Skotlandia, dan Republik Ceko. Oke, kita mulai dari Inggris dulu deh ya. Inggris itu peringkat FIFA-nya itu 4 dunia. Di kualifikasi kemarin dari 8 match dia menang 7 kali deh. Cuman kalah sekali. Nah, dia ngejebolinya tuh lumayan fantastik nih, 37 gol dari 8 match. 37. Nah, dan kebobolannya cuma 6 gol deh. Si Inggris ini gitu. Nah, untuk asetnya gimana deh menurut lo deh? Oke, di sini untuk fun fact aja ya, kalau misalkan si Inggris satu grup dengan tim-tim yang susah clean sheet ya. Karena kalau semenjak kualifikasi dimulai itu jadi sekitar 2019 mulai dari pertandingan kualifikasi Euro itu sendiri, friendly match, National League, kualifikasi World Cup, itu clean sheet paling dikit itu diterima oleh kedua tim ini nih, ada si Ceko sama si Kroasia, justru yang cuma 4 kali clean sheet. Lalu di atasnya ada si Scotland yang cuma 6 kali clean sheet, yang mana Inggris itu tertinggi kedua setelah Italia.
Inggris itu dengan 14. 14. Terakhir kemarin jadi 15. Jadi 15 kali clean sheet dari tahun 2019. 2019. Kalau nggak salah mulai dari kapan gitu kualifikasi. Pokoknya lumayan banyak matchnya. Iya. 2018 kalau nggak salah. Pokoknya Inggris ini bisa dibilang defense untuk kontestan Euro 2020 ini ya, defense terkuat kedua dari segi clean sheet ya kalau misalkan kita bicara clean sheet. Setelah Italia. Setelah Italia. Nah, makanya di sini kalau misalkan bicara soal aset defender tentunya. Kita kan kehilangan TAA ya kemarin TAA terus, yang udah dikonfirm diganti oleh si Ben White gitu, yang mana kan kita lebih cenderung pengen ke Callum Chambers kalau enggak Holding Malet Niels. Oh ya, Holding lah. Nah, tapi di sini jadi kita agak bias ini untuk pemilihan fullback-nya ya. Jadi kita maupun kiri atau kanan juga. Kiri juga tadi ada Luxau atau Chilwell. Kanan tadi ada Trippier sama Walker. Makanya kita di sini Ben White juga bisa kanan. Ben White juga bisa. Nah, makanya kita di sini pilih yang pasti-pasti aja. Udah pasti main dan starter gitu, yaitu back tengahnya Kapten MU deh ya. Iya. Harry Maguire. Untuk Harry Maguire kemungkinan besar jadi starter utama ya. Dan chance besarnya sama si Stone ini. Dan Stone itu kemarin juga ada rekor bagus tuh yang waktu Piala Dunia yang lawan Panama dia nyetak 2 gol. Yang mana menurut gue tuh Panama. Iya, lawannya Panama tuh merasa skornya berapa ya? 5-1 berapa gitu. Dan Maguire juga tipe-tipe mainnya setara ya, maksud gue yang kuat di set play. Yang mana corner kick-nya juga oke. Nah, itu tadi ya dari back itu Maguire. Untuk dari segi pemain tengah, gue rasa Mon lebih aman ya. Mon lebih aman karena untuk dari pemain yang dibawa yang sejenis dia tuh cuma dia aja gitu. JWP nggak jadi dipanggil. Paling saingannya kalau misalkan si Grealish dipasang ke CAM gitu ya. Walaupun di Aston Villa kan di kiri dia kan. Meskipun dari segi skillnya sebenarnya agak sih dia lebih kayak playmaker gitu sih menurut gua. Tapi di sini kan menurut gua sih dengan kesuksesan dia dengan Chelsea musim ini dia harusnya satu spot aman, jadi makanya gua bilang Mount itu pilihan bagus dan ditambah Harry Kane. Balik lagi karena di sini lawannya kan susah clean sheet ya, seharusnya attacker yang jadi incaran utama gitu ya. Iya benar. Jadi tadi top asetnya siapa aja dari belakang tadi Maguire. Gue bisa bilang Maguire, Harry Kane untuk pertama ya. Ya udah pasti sih. Maguire sama Mason Mount sih kayaknya. Ada lagi nggak kalau misalkan itu? Ya paling dari set piece paling ya tentu Kane ya dengan conversion rate-nya hampir perfect untuk penalti. Terus dari free kick kemungkinan Mount untuk ngambil ya. Sama Rashford juga beberapa kali sempat nyetak gol ala-ala CR waktu ngambil free kick yang mana di ngangkang dulu. Terus corner gue rasa antara Mount dan ada kayak wingbacknya juga suka si ini ya kayak Chilwell gitu-gitu. Jadi banyak pilihan tapi gue rasa Mount. Cuman disayangkan JWP nggak masuk ya. Pasti kalau ada tuh cornernya mantep sih tuh. Apalagi kalau ada Vestergaard kan wah. Oke, itu tadi dari Inggris deh ya. Action. Oke, kita ke tim kedua ya di grup D ini ya, yaitu Kroasia ya. Oke, di sini Kroasia bisa dibilang unggulan kedua ya. Unggulan kedua dia di ranking FIFA-nya itu dia 14 dunia. Di kualifikasi Euro kemarin dia main 8 match dan menangnya 5 match. 2 seri 1 kalah. Ngejebolinya 17 gol, kebobolan 7 gol gitu. Untuk aset gimana Dek menurut lo Dek? Oke, tadi udah disebutin ya. Kroasia meskipun dia peringkat 14 cuman jangan diremehkan ya. Karena ini bisa jadi Inggris kan nanti ketemu dia tuh. Bisa jadi ajang balas dendam waktu semifinal World Cup kemarin ya. Iya benar-benar. Untuk soal defense tadi udah sempat disinggung kalau di sini nggak terlalu bagus. Yang mana memang pas kualifikasi aja dia cuman 2 clean sheet dari 8 game ya. Jadi kalau misalkan mau sedikit insight tentang backnya, kalian bisa lihat aja di Versalco, seorang back kanannya. Terus ada Barisic untuk pilihan murahnya yang hanya 4,5. Dan gue nggak bisa bicara banyak ya soal backnya di sini. Karena di sini tadi Kroasia tuh jadi tim yang clean sheet terdikit lah dari maksudnya semua kontestan. banyak pilihan yang lebih bagus sih. Iya benar. Untuk midfieldnya gimana Dek? Untuk midfield gue di sini tentu ada pilihan yang paling esensial yang menurut gue itu adalah Modric. Karena ini adalah dia sebagai balancing, dia juga sebagai kreatif ininya lah. Kreatif. Bagian kreatifnya lebih tim kreatif udah kayak tim ini kreatif. Dan juga dia Modric itu hampir ngambil semua set piece di Kroasia. Nyatanya dia ngambil penalti, free kick dan corner kick. Dan tentu itu 3 instrumen yang sangat penting ya menurut gua. Betul banget. Jadi kayak instan aja maksudnya. Dan di sini dia di La Liga cukup bagus juga sebenarnya sih untuk hitungan sebuah midfield yang sebenarnya nggak terlalu attacking banget tapi lebih mengutamakan tim ya. Dia ada 5 gol dan 3 assist.
Lalu untuk pasangan selanjutnya yang menurut gue yang nggak kalah pentingnya itu ada Ivan Perisic, yang mana dari segi posisinya itu sangat eksplosif. Kalau misalkan di Sayap timnas kiri ya? Sayap kiri ya berarti. Eh, Oke, untuk sayap kanan nih, atau memang kecenderungan sayap kanan atau bisa attacking midfielder, ini ada menurut gue yang paling bisa dibilang diferensial yang bakal gue ambil, itu adalah Nikola Vlasic dengan harga yang cuma 6,5. nah, betul tuh, mantep Ini tuh. sangat keren ya, karena dia udah nyetak 11 gol dan assist 5 untuk CSKA Moskow musim ini. Dan dari 8 kualifikasi kemarin dia udah main 6 kali, yang mana menurut gue dari segi tempat kayaknya dia udah mengamankan nih, yang mana dari tempat terus posisi kayaknya menguntungkan banget untuk kita ambil ya. Jadi menurut gue dia juga mencetak 4 gol dan 1 assist di kualifikasi kemarin. Dan jadi kalau misalkan kita simpulkan untuk Best assetnya itu bisa dibilang dari segi midfield semua ya. Paling ada forwardnya sih si Rebic deh yang Rebic, bawa Milan masuk ke Liga Champions lagi. dan juga ada Kramaric menurut gue juga. Kramaric juga kayaknya dia lebih utama sih cuman kayaknya. iya. Oke, jadi tadi best assetnya ada Perisic, Modric, Vlasic gitu ya. Jadi paling sama forwardnya antara Rebic sama Kramaric ya. Iya, pokoknya yang belakangnya iki semua sih. Semuanya. Bener sih, belakangnya semua. Oke, tadi dari Kroasia deh ya. Lanjut ke negara selanjutnya yaitu Skotlandia. Skotlandia ini di FIFA rankingnya itu 44 dunia. Di World Cup lagi. Euro kualifikasi kemarin itu dia dari 10 match dia menang 5 kali, kalah 5 kali ya. 50% gitu KD-nya. Dia ngejebolinya 16 gol, kebobolannya nih paling parah 19 gol. Minus 3 ya, lebih parah. Oke, tadi Skotlandia ini jadi pemainnya tim yang clean sheet-nya tuh 3 terbawah lah ya gitu dari semua peserta ini. Oke, kalau menurut gua ini menarik ya, gue seneng nih ngomongin Scotland karena ya ini adalah tim yang kembali lagi ke Euro sejak tahun 1996, gue rasa tadi sempat baca. Pokoknya udah lama banget nih nggak main, dan di sini bisa jadi derby sama si Inggris derby Britania Raya. Coba ada Wales juga nih di grup satu wilayah semua. Enak tuh, deket-deket tuh. Tapi kan memang mainnya kan random. Nah, di sini Scotland ya, kalau bisa bicara asetnya, mungkin yang terkenal yang kalian tahu itu adalah si Andrew Robertson. Ya, fullback Liverpool ya. Fullback Liverpool yang musim ini di Liverpool nyetak 1 gol dan 7 assist. Dan juga ada Tierney. Tierney ini sama Robertson hampir sama ya tempatnya. Hampir sama, cuman Tierney itu kayak lebih ke tengah sih dipasang. Dia mainnya ke back 3 ya. Soalnya fullbacknya itu udah pasti menurut gua Robertson nggak ada lawan sih menurut Dan dari segi skill defense menurut gua sih Tierney lebih keras sih menurut gua ya. Karena dia memang ketahuan banget sih benar. Kalau dari Arsenal aja bisa dijadiin leader. Nah, jadi kalau misalkan Tierney lebih murah 0,5 dari Robertson karena memang dia lebih berkorban lah ke belakang, nggak terlalu ini. Karena untuk dari segi umpan-umpan ya Robertson lebih manjur ya. Dan untuk midfieldernya itu bisa dibilang McGinn sih yang paling impresif menurut gua. Iya, di Aston Villa juga oke juga mainnya. Karena secara ini dia ada potensi kayak gol-gol jarak jauh kan. Gue juga lihat itu di golnya kayak model-model Neves ya. Ruben Neves, tapi dia juga ada skill untuk penetrasi. Dan di sini kualifikasinya dia udah cetak 7 gol. Dan itu 44% dari total gol yang dicetak Scotland ya. Iya, benar-benar. Dan untuk gelandang lain sebenarnya ada Ryan Fraser yang kemarin agak eksplosif juga di Bournemouth dengan 7 gol dan 14 assist-nya. Walau di musim lalu itu yang 2018-19 ya. Di Newcastle dia sempat cedera sih ya, jadi redup lah gitu performanya. Dan ada C. Adams yang akan melalui debutnya yang di Scotland 2021 nanti. Wih, mantep nih C. Adams nih. Dan tapi kita belum bisa pastiin dia, maksudnya dia bakal sebagus di Southampton sebenarnya. Ya, kita pantau dulu aja nih ya. Pantau dulu. Jadi itu deh top aset dari Scotland ya. Untuk dari set piece sebenarnya juga menarik sih. Dari set piece juga ya. Ada Ryan Christie sebenarnya bisa ngambil penalti, tapi menurut gue McGinn juga bisa ngambil penalti. Dan ada si free kicks, ada Armstrong ya. Cuman Armstrong beberapa kali nggak ikut tour dari si Scotland ya, karena beberapa restriction travel, entah itu karena mungkin kesehatan atau gimana. Nah, untuk free kick, untuk corner tadi ada itu ada pasti McGinn atau Robertson juga bisa. Kalau corner udah pasti McGinn, Robertson sih gue bilang. Iya benar. Kalau di sana ya di posisinya, cuman kalau di seberangnya ya capek juga deh Pak. Jadi untuk top aset menurut gue ya McGinn, Robertson, sama Tierney sebenarnya sih. Ada Armstrong juga mungkin bisa dicoba. C. Adam juga oke lah buat budget semuanya striker. Semuanya. Oke, tadi dari Skotlandia. Oke. Sekarang ke negara terakhir nih dia di grup D yaitu Republik Ceko. Untuk FIFA rankingnya dia 40 dunia.
Di kualifikasi Euro kemarin tuh dari 8 match dia menang 5 kali, kalah 3 kali, oke lah nih ya. Dan ngejebolnya cuma 13 dan kebobolannya 11. Dikit-dikit ya. Iya, dikit-dikit. Terus untuk asetnya gimana, Dek? Untuk Ceko sebenarnya dia nggak not bad lah ya. Iya. Karena memang fun fact-nya di sini dia udah kualifikasi 7 kali beruntun untuk kejuaraan Eropa ini, yang menurut gue remarkable achievement. Dan untuk dari segi defense dia sebenarnya juga sebenarnya nggak bagus banget. Dia kan kebobolan 11, 6 diantaranya sebenarnya karena Inggris ya. Oh iya, jadi Inggris memang lagi gila. Dan dari total itu dia clean sheet cuma 2 kali nih dari 8 game. match. Nah, dari 8 game itu clean sheet cuma 2 kali. Dan untuk misalkan soal defense-nya kita nggak bisa bicara banyak. Paling kalau misalkan nama yang perlu kalian pertimbangan tuh ada Vladimir Koval ya. Iya, benar, yang kalian tahu di WSM cukup oke ya membawa WSM ke kompetisi Eropa ya. Karena memang kontribusinya sama West Ham selain memang dia dari segi pertahanan sebenarnya cukup oke, dilihat dari posturnya gempal gitu ya. Iya. Dan crossingnya itu keren-keren. Yang mana dia udah assist 7 ya untuk West Ham. Iya. Dan itu menurut gue pilihan yang aman. Selain itu ada Chelutska sebenarnya yang murah dan ini seharusnya starter untuk center back. Lalu selain itu kita bicara soal pemain tengahnya ya. Tentu ini jadi pilihan utama gue, yaitu ada si Thomas Soucek. Soucek ya. Oke, Soucek di sini menurut gue yang ini banget, yang mengagetkan gue tuh di FPL kemarin, karena memang dia bukan tipe yang sebenarnya dia gelandang lebih ini ya, CDM tapi tinggi bisa nyetak gitu gol kan gitu. Iya, karena tinggi. Kemarin juga nyetak golnya banyak 10 gol, dan itu juga banyak dari open play juga yang nggak cuma bola mati. Kalau asal ada pengumpan yang bagus, wah habis. Nah di sini si Soucek, maksud gua kan kemarin juga sempat masuk ke Premier League Team of the Year. Iya, benar-benar. Jadi ya pilihan utamanya menurut gue si Soucek ya. Dan untuk misalkan itu sih menurut gue sih nggak banyak yang bisa kita pilih. Paling kalau untuk striker ada nama yang terkenal, itu ada Patrick Schick ya, yang udah nyetak 4 gol di 6 pertandingan kualifikasi Eropa kemarin. Dan gue rasa striker Bayer Leverkusen ini sih bisa menjadi alternatif kalau kalian mau ngambil striker dari grup ini ya. Iya, misalnya si Koval Patrick Schick. Jadi kalau untuk top choice kita ya pasti ke Soucek ya, harganya murah 6,5. Itu bisa alternatif yang misalkan ya sekelas sama Alaba gitu kan. Daripada lu beli Kante gitu kan, nambah 1 aja dapat Soucek. Ada Patrick Schick yang harganya 8 menurut gua sedang, dan Koval yang harganya juga lumayan cuma 5 aja. Oke, itu tadi ya sekian dari kita ya untuk omongin aset di grup C dan D ini ya. Ya memang sebenarnya kalau bicara lebih panjang sih banyak ya. Banyak. Cuma kita ini kan pilih ya 3 atau 4 aja. Gitu. Tapi kalau menurut kalian ada lagi nih selain yang tadi kita sebutin, coba tulis di komen deh ya. Oke, semoga ini video nanti di upload sebelum deadline ya. Ya. Jadi itu aja dari kita. Sebelumnya terima kasih udah bantu ngingetin. Terus juga jangan lupa ya bantu kita untuk subscribe, pertimbangan, dan juga like dan share ke teman kalian yang pecinta bola gitu. Yeah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam beginners. Nah. Salam terakhir.